Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Meskipun akhir pekan masih kapan ya? Lusa ya kayaknya ya? Kayaknya. Lupa nih kayaknya kerja terus gitu. Maunya besok ya? Enggak deh. Tapi bener Jangan. lusa Marvin. Lusa ya? Oke bener. Tapi nggak ada salahnya dong ya kalau Betul. misalkan kita mencari atau memilih kira-kira lokasi wisata mana yang liburannya menarik dan cocok untuk keluarga. Nah, kalau Gimana ya? untuk kalian yang di Jakarta dan juga Marvin nih kan di Jakarta, nanti kita mau kasih lihat walaupun masih banyak lokasi wisata di Jakarta yang belum kita kunjungin, Betul. belum Marvin kunjungi, tetapi harus kita ingat juga kalau misalkan berbicara keluarga pastinya biasanya ada anak, Nah. ya kan? Dan belum tentu tempat wisata tersebut ramah untuk anak. Tetapi di Jakarta Pusat, tepat di Taman Lapangan Banteng pemirsa, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mengadakan event bertajuk Festival Flona 2022. Oke, dan diselenggarakan selama 1 bulan mulai tanggal 26 Agustus hingga 26 September. Event ini akan menampilkan berbagai keunikan flora dan fauna. Oh, digabung maksudnya fauna dari berbagai daerah dan komunitas yang tentunya ramah anak. Lalu seperti apa keseruannya? Langsung saja kita akan sapa Gema yang sudah ada di sana dan akan menunjukkan ke kita keseruan apa aja dari Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Selamat pagi, Gema. Waduh, Gema, itu ada siapa? Udah kenalan aja, udah berteman aja nih di sana. Siapa tuh, Gem? Silahkan Gema. Selamat pagi Sarah dan juga Marvin. Saat ini saya tidak sendiri ya untuk melaporkan pameran Flona di Lapangan Banteng Jakarta Pusat. Ini adalah Mimi, jenis monyet ekor panjang, dan Mimi ini adalah hasil monyet rescue yang diselamatkan oleh komunitas dari JK Animal Rescue. Nah, untuk bertanya lebih langsung mengenai informasi binatang apa saja yang sudah direscue, kita akan bertemu dengan Bapak Aris Safari selaku koordinator JK Animal Rescue. Ya, Mimi kita kembalikan dulu ya ke Pak Aris ya, Mimi ya. Kita ngobrol lagi ntar. Oke, Mimin. Nah, oke Pak Aris, ini cerita dari Mimin ini kemarin diselamatkannya seperti apa, Pak? Jadi sempat lepas di pemukiman warga. Begitu kami menerima laporan dari masyarakat, kita langsung ke lokasi, kita upayakan pengangkatan dengan cara menjebak. Berhasil dalam waktu 20 menit. Nah, kalau Animal Rescue ini sendiri sudah pernah menyelamatkan apa saja, Pak, hewan-hewan? Apalagi sekarang lagi rame cacar monyet. Sebetulnya itu bukan hoax, itu betul. Cuma mutasinya aja yang dikhawatirkan bisa melebar atau mempercepat ke masyarakat. Nah, ini kan memang banyak monyet-monyet yang di rescue dari peliharaan manusia ya, Pak ya. Nah, ini untuk mengedukasi masyarakat di DKI Jakarta ini seperti apa sih, Pak? Ya, kita bersama-sama tim juga bekerja sama dengan Dinas Diskamhut ini, kita melakukan penyadartahuan ke masyarakat akan bahayanya melihara monyet ekor panjang tersebut, karena selain merusak materi juga bisa menularkan ya kayak tadi saya bilang virus dan penyakitnya. Dan bahayanya lagi kalau dia sudah menularkan virus kayak hepatitis dan TBC, ya itu bisa jangka panjang ya. Pak, boleh dilihat ya Pak, ada hewan apa saja yang sudah berhasil direscue dan yang paling berkesan ketika menyelamatkan, paling sulit tuh menangkap apa tuh Pak? Kalau paling sulit kita menangkap monyet ekor panjang, paling sulit. Kalau untuk ular begitu dilaporkan dia nggak jauh dari sekitaran orang yang melaporkannya itu. Tapi kalau kayak monyet ekor panjang ini bisa lari ke beberapa kampung, kita harus melakukan pengejaran. Bahkan 3 bulan yang lalu di Suplai Listrik Jawa Bali, kita juga berhasil mengevakuasi 2 ekor yang kalau memang sampai dia pegang traponya itu berbahaya, bisa korslet Jawa Bali mati lampu. Nah, kalau di belakang Bapak ini siapa nih Pak? Wah, ini kalau bahasa kitanya biasa manggil beruk, tapi jenisnya dari makaka juga. Kalau ini makaka passicularis, kalau ini ngemestrina, ini beruk. Bahayanya dia kalau saat birahi itu bisa mengejar anak kecil, bahkan menggigit sampai sobek-sobek begitu. Merasa terancam. Dan
sulitnya lagi pada saat kita kembalikan ke proses alam, ini cukup makan waktu karena memang sudah terbiasa dengan manusia, juga makan makanan manusia. Nah, di shelter kami ada yang obesitas juga gitu, karena sudah terbiasa sama pemilik atau pemelihara. Kalau kami menyebutnya penghobis ya, diberinya makanan manusia, bahkan dikasih kopi. Sebetulnya itu hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Pada saat observasi kami hanya memberi makan ubi dan singkong, selebihnya baru pucuk-pucuk daun ya supaya terbiasa gitu. Nah, kalau gitu semoga tetap semangat untuk menyelamatkan seluruh hewan-hewan liar ini dan dikembalikan ke habitatnya ya. Selamat pagi Pak Aris. Nah pemirsa, memang tidak hanya fauna saja di pameran ini, tapi juga ada flora. Nah kita juga akan melihat stand yang di sebelahnya ini merupakan stand dari tanaman yang dibawahi oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Kita akan melihat ada jenis tanaman apa saja dan kira-kira program apa saja yang ditawarkan oleh booth ini. Kita akan langsung coba mengunjungi booth dari tanaman ini. Kita lihat ada pupuk juga yang dijual oleh booth ini merupakan pupuk hasil binaan dari petani yang berada di kawasan Jabodetabek. Nah, kita langsung saja bertanya kepada pihak dari Dinas Perhutanannya. Selamat pagi Pak Suyatno. Selamat pagi Pak. Ini booth dari Pertahanan DKI Jakarta ya Pak. Ada apa saja Pak tanaman yang dipamerkan di sini? Ini kebetulan namanya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, bidang kehutanan yang membidangin seluruh kehutanan. Jadi di sini kita ada kegiatan beberapa. Jadi pengunjung kita bisa free dari hasil-hasil dari kerajinan teman-teman kita maupun dari perusahaan yang bisa kita bagikan. Nah, di sini kita ada 3 jabatan fungsional, jadi polisi kehutanan, ada penyuluh maupun PEH. Nah, kita membina beberapa, ada 20-an KTH untuk di DKI. Jadi kita bina untuk gimana caranya kita berdayakan. Jadi kehutanan itu bisa dirasakan di dalam masyarakat. Jadi KTH ini bisa memanfaatkan jadi produk-produk yang bisa dimaksimalkan untuk masyarakat. Boleh kita lihat ya Pak, jenis tanamannya ada apa saja nih Pak? Di sini kita ada binaan dari contoh ini hasil pupuk, ini dari KTH Kumbang, ada juga ada sari sereh, ada juga madu, produk-produk, ada jahe merah, ada daun kopi. Nah dari situ kita bina untuk memaksimalkan bagaimana caranya kehutanan itu bisa dirasakan di masyarakat. Nah Pak, tadi saya lihat kayaknya ada pembagian tanaman gratis ya Pak kepada warga. Ini apa? Kebetulan dalam kegiatan pameran Flona tahun ini kita adakan untuk menarik, itu pertama ada hasil-hasil ini apa itu limbah. Jadi limbah-limbah yang itu kita manfaatkan untuk dijadikan souvenir. Jadi itu yang kedua bisa juga jenis-jenis tanaman hutan khususnya seperti daun salam. Nah ini kita bawa jenis-jenis yang langka yang banyak dicari. Biasanya orang lebih senang yang langka. Kalau DKI itu kalau yang biasa mungkin udah biasa. Tapi nah di sini ada gaharu, ada balsa, ada kita siapkan semuanya. Jadi sambil untuk pengenalan ini loh aset apa investasi yang ke depan dari kehutanan. Nah ya ini kepada masyarakat ya. Contoh selebihnya di belakang. Syaratnya cuma di situ tertera cuma ada beberapa foto terus di ke mensos, artinya biar bukan kita aja yang tahu tapi masyarakat bisa ada kegiatan ini bisa tersosialisasikan. Ini selain daun salam ada apa lagi nih Pak yang dibagikan secara gratis? Salam ada beberapa, ada pohon buni, ada pohon balsa. Nah, salah satu kenapa pohon balsa kita tampilkan, itu pohon balsa itu dari karakteristiknya itu kan dia ringan. Itu sebenarnya untuk bahan baku pesawat. Artinya apa? Kayunya itu karena ringan dan kuat, itu di pesawat itu memerlukan kerangka. Itulah sebagai bahan bakunya gitu. Nah kita juga bina juga ada hutan kota di DKI itu yang tersebar di seluruh DKI. Jadi Dinas
Pertamanan dan Kehutanan itu memiliki beberapa bidang. Jadi salah satunya bidang kehutanan, pertamanan, pemakaman, dan UPT perbanyakan tanaman. Gitu. Siap, semoga sukses selalu programnya ini ya Pak, supaya Jakarta menjadi lebih hijau ya. Ada kegiatan ini Pak. Oh, ada kegiatan apa nih Pak? Kita schedule jadwal yang Ini selama di pameran hari lama bulan ini. depan ya? Jadi untuk sekarang ini 1 September penyadapan terkait satwa liar. Oke. Kita bekerja sama dengan Animal Rescue, kebetulan itu binaan kami. Jadi latihannya di belakang kita. Oh Jadi gitu, nanti oke. Bisa mengedukasi. Jadi kita bekerja sama dengan Oke, siap. Terima kasih Pak Suyatno. Semoga sukses selalu program kedepannya ya. Nah, oke pemirsa, bagi Anda yang tidak punya kegiatan di akhir pekan ini, jangan lupa untuk mengunjungi lapangan Banteng karena ada pameran flora dan fauna yang masih akan diadakan hingga 26 September ke depan. Tidak hanya tanaman dan juga binatang, ada juga kuliner yang bisa dinikmati oleh para pengunjung dan akan dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda Marvin dan juga Sarah.